Mari kita menaburkan benih yang baik di dalam kehidupan kita, agar masa depan kita adalah masa depan di mana Tuhan mengumpulkan kita dan memasukkan dalam lumbung Tuhan. Kita olah rasa, pikiran, kata-kata, tindakan dan doa kita pada saat kita menjalani tugas perutusan di dunia ini. Semoga kita boleh menjadi orang-orang yang setia untuk menaburkan benih baik, memeliharanya dan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Bersyukurlah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan dikau, dan engkau akan memuliakan daku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Antifon pembuka yang diambil dari Mazmur 50 ayat 15 ini mengajak kita untuk juga bersyukur kepada Tuhan di dalam masa kesesakan, di masa keprihatinan, di masa kesusahan ini, agar Allah meluputkan kita dan kita dapat memuliakan Allah dengan sepantasnya. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk menekuni hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, agar kita boleh masuk dalam lumbung gandum Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengikat dan memperbarui perjanjian-Mu dengan kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Mampukanlah kami untuk menaati hukum-hukum-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada umat segala sabda dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala sabda yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan. Musa lalu menuliskan segala sabda Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah beberapa pemuda Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil darahnya sebagian, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi darah itu dituangkan di atas mezbah. Lalu diambilnyalah kitab perjanjian itu dan dibacakannya, dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, segala sabda Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati. Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikannya kepada umat seraya berkata, inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kalian berdasarkan segala sabda ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Persembahkanlah kurban pujian kepada Allah. Persembahkanlah kurban pujian kepada Allah. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Persembahkanlah kurban pujian kepada Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku, perjanjian yang dikukuhkan dengan kurban sembelihan,
maka langit memberitakan keadilannya, Allah sendirilah hakim. Persembahkanlah kurban pujian kepada Allah. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan daku. Persembahkanlah kurban pujian kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah dengan lemah lembut sabda yang tertanam dalam hatimu, yang mampu menyelamatkan jiwamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan lalang itu, maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah para hamba itu, maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia menjawab, jangan, sebab mungkin gandum itu akan tertabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, segala sesuatu itu mempunyai awal dan akhir. Petani mempunyai awal kapan waktunya untuk menanam, menyemai, kapan waktunya untuk menyiangi, kapan waktunya untuk menuai. Seorang pelajar atau pelajar juga mempunyai awal dan akhir. Ada awal tahun ajaran. Kadangkala di awal tahun ajaran dan di akhir tahun ajaran itu diadakan perayaan Ekaristi bagi sekolah-sekolah Katolik. Seperti kemarin di SD, di persekolahan Bruderan dan Susteran. Demikian juga hidup beriman. Ada awal dan akhirnya. Kehidupan di dunia, waktu kehidupan di dunia diawali dengan kelahiran. Bahkan sebelum kelahiran adalah perkandungan, kelahiran, dan juga kesudahan, kematian. Demikian juga di alam baka sana.
diawali dengan kematian di dunia ini dan dihayati dalam keabadian. Dalam Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 13 mengungkapkan kepada kita Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak tentang kerajaan Allah itu seumpama apa. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih baik. Itulah kerajaan Allah, orang yang menabur benih yang baik. Ada masa untuk menabur, ada masa untuk menuai. Dikatakan dalam Injil pada saat menuai. Kapan itu? Dalam hidup beriman adalah masa akhir zaman. Pada masa akhir zaman itulah akan dipisahkan antara kambing dengan domba dan dipilih di dalam kehidupan mana yang masuk ke dalam keabadian dan mana yang masuk ke dalam neraka. Mana yang masuk untuk dibakar dan mana yang masuk dalam hidup lumbung gandum itu. Saudara-saudari yang terkasih, hidup manusia, hidup kita bagaikan hidup menabur, masa untuk menabur dan masa untuk menuai itu. Manakah akhir yang kita pilih dalam kehidupan ini? Manakah akhir kehidupan yang akan kita pilih? Apakah kita memilih untuk dibakar atau memilih untuk masuk ke dalam lumbung gandum Tuhan? Keputusan memilih ini mempengaruhi, menentukan juga pola kehidupan kita saat ini. Menentukan pola pilihan kata, pikiran, rasa, tindakan, dan doa-doa kita. Hari ini adalah hari di mana kita hidup di dunia ini. Maka mari kita menentukan tindakan kita. Akhir dari kehidupan kita ini ingin dituai seperti apa? Apakah kita dibakar atau disimpan dalam lumbung Tuhan? Jika ingin disimpan, mari kita menaburkan benih yang baik di dalam kehidupan kita, bukan menaburkan benih lalang. Orang yang menaburkan benih lalang tadi dikatakan hanya menaburkan begitu saja langsung pergi. Itulah gambaran orang yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Begitu saja melemparkan sesuatu yang jelek, sesuatu yang jahat, dan tidak bertanggung jawab terhadap itu semua. Mari kita menaburkan benih yang baik di dalam kehidupan kita, agar masa depan kita adalah masa depan di mana Tuhan mengumpulkan kita dan memasukkan dalam lumbung Tuhan. Kita olah rasa, pikiran, kata-kata, tindakan, dan doa kita pada saat kita menjalani tugas perutusan di dunia ini. Semoga kita boleh menjadi orang-orang yang setia untuk menaburkan benih baik, memeliharanya, dan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tuhan, bukankah benih baik yang ditaburkan di ladang? Maukah Tuhan supaya kami mencabuti ilalang itu? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, dalam Ekaristi pagi ini kami mengenangkan Yesus Kristus yang menyatakan kesabaran dan kasih setiamu bagi kami. Semoga kami tetap tekun dan setia menjadi gandum yang baik, kendati harus hidup bersama dengan ilalang sampai akhirnya pada waktu musim panen tiba, kami layak masuk ke dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai.
Syukur kepada Allah.